Untuk mengawali acara hari ini, mohon Bapak Ketua PMI RI PMIPR Dr. Abdullah Fakir MAMID untuk dapat menyampaikan pandangan. Kepada Pak Fakir, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati para koordinator komponen 1 sampai 4, para kepala bidang pendidikan madrasah, kepala bidang pendidikan Islam, para perencana, karena sudah pada vaksin, jadi akhirnya kami beranikan diri untuk mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir untuk menyamakan energi, untuk menyamakan komitmen untuk mengawal implementasi proyek Madrasah Reform. Yang gampangnya itu Madrasah Reform. Kalau lengkapnya itu agak susah. Ini meminjam bahasanya Pak Sabto dulu untuk pembahasan awal dari proyek ini sangat ambisius. Karena 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Cuma tidak semua gurunya nanti berjenjang. Jadi kita menyasar di 100% KKP MGMT kabupaten, tapi gurunya nanti akan diserahkan ke kelompok kerja ini untuk bagaimana mendiskriminasi pelajar-pelajar yang. Kemudian komponen 4 ini pendukung tapi sangat penting, yaitu penguatan sistem pendataan ini. Nanti juga akan kami presentasikan capaian-capaian yang sudah kami lakukan di komponen 4 terkait dengan EMIS seperti apa. Yang jelas kami ini sedang membangun kawasan madrasah digital platform. Jadi madrasah digital platform ini ibaratnya kita ingin membangun kawasan perumahan elit. Jadi nanti ada kawasan besarnya atau kita membangun MAN-IC. Membangun MAN-IC ini kan kita harus sediakan 10 hektar. 10 hektar ini kita pagerin dulu, kita salut, kita kasih lampu dan di aspal dan lainnya, meskipun belum dibangun. Nah, kita tadi sedang membangun itu. Nah, aplikasi yang sekarang sedang dibangun adalah pertama induknya adalah ini. Kemudian ada Erkam, ada AKMI, kemudian ada AKG, SIM-TKB. SIM-TKB ini belum. Ini yang sedang. Nah, SIM-TKB ini sedang dalam taraf pengusulan. Nanti ada SIM-TKB, ada LMS, Learning Management System, kemudian ada SIM-PBDB, macam-macam. Dan kelebihan dari platform ini nanti karena ini akan terintegrasi satu dengan yang lain, sehingga madrasah itu nanti betul-betul menikmati kemewahan teknologi. Seperti kita bayangkan seperti Google, ketika kita buka google.com, itu di titik 9 di kanan atas, itu ada titik 9. Begitu klik di situ ada Drive, ini YouTube, Classroom. Nah, kita ingin nanti ketika teman-teman madrasah ini buka emis.kemenak.go.id, nanti juga akan di situ muncul titik atau bintang 9 ya Pak, titik ya. Akan bintang 9. Bintang 9 atau titik 9, kita klik di situ nanti muncul Erkam, ASI, AKASI, semua single sign on. Jadi cukup dengan satu username, password, itu semua bisa masuk di. Nah, ini cita-cita kita semua, proyek kita ini termasuk cukup besar. Total proyek yang kita kelola ini 3,2
7 triliun, ini bukan angka yang kecil, ini angka yang besar karena ini sifatnya soft loan ya, soft activity. Untuk bangun fisik ya itu nggak banyak ya, paling berapa tempat sudah bisa fisik. Tapi karena ini soft loan, soft activity, sehingga ini betul-betul membutuhkan apa namanya engagement kita semua. Kita harus betul-betul terlibat, dan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu dua orang, satu dua tim. Ini harus bersama. Karena itu kami undang Bapak Ibu semua, PCU, Official Coordinating Unit, di masing-masing provinsi yang nanti akan kita tetapkan, diesakan menjadi pengelola proyek di tingkat provinsi. Nanti juga di tingkat kabupaten kita akan bentuk juga. Nah, posisi PCU ini nanti akan menjadi akan mengayomi atau mengelola 4 komponen kegiatan tadi. 4 komponen proyek tadi akan menjadi kewenangan PCU dan juga PCU. Nah, ini kepala bidang pendidikan madrasah atau kepala bidang pendidikan Islam akan menjadi tangan panjang kami, akan menjadi koordinator untuk memastikan 4 komponen tadi bisa betul-betul berjalan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Ini memang terlambat kami gelar, tapi saya kira terlambat masih lebih baik ya, daripada tidak pernah kita mulai. Ini karena juga ketika kita tadi, idealnya ini tahun lalu kita laksanakan, tapi karena pandemi, sehingga kita baru bisa melaksanakan sekarang. Meskipun kegiatan-kegiatan RKAM, dengan bintang RKAM kemarin sudah kita laksanakan. Kami atas nama CMU tentu mohon maaf kepada Bapak Ibu Kabin yang kami belum kumpulin seperti ini. Tiba-tiba di tingkat lapangan ini sudah ramai di fintech TIP, TIK, CIM dan sebagainya. Tapi kami nanti kalau yang komponen 2 atau komponen 4 yang nggak ada kegiatan spesifik yang terrelokasi ke daerah, itu nanti bisa menggunakan dana operasional tadi yang sifatnya generik, bisa digunakan lintas komponen. Nah, yang penting ini yang perlu kita tekankan bersama adalah cairnya komunikasi antar komponen. Koordinasi lintas komponen ini penting sekali. Makanya kami berharap nanti di struktur PCU itu harus mencerminkan koordinasi lintas komponen. Komponen 1, 2, 3, 4. Komponen 1 itu berarti KASI atau CFT yang membidangi tentang BOS dan RK. Komponen 2 berarti kasih kurikulum dan evaluasi. Komponen 3 berarti kasih guru dan tendik. Silakan kalau memang ada 2 kasih ya, nggak apa-apa, nanti coba diusulkan aja biar semua bisa punya tanggung jawab. Kemudian komponen 4, ini privilege untuk operator emis, karena kan 4 ini kan tentang terkait dengan emis. Ya, nanti operator emis atau yang bertanggung jawab terhadap sistem pendataan emisnya akan kita masukkan dalam struktur PCU. Nah, koordinasi lintas komponen ini penting kita bangun bersama agar tidak ada ego komponen. Kami di pusat ini berusaha untuk meleburkan sekat-sekat komponen itu. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kita mulai dari pembuatan sistem pendataan emis ini sudah terlihat betul sinkronisasi atau koordinasi lintas komponen yang baik. Misalnya kebutuhan komponen, misalnya komponen 1 butuh pengembangan RKAM. Ini kami tidak lakukan di komponen 1, tapi kita minta bantuan di komponen 4 tentang emis tadi untuk mengembangkan. Kemudian aksi komponen 2 itu juga butuh aplikasi sistem pendataan terkait dengan aksi atau AGNI. Ini juga tidak dilakukan di komponen 2, tapi dilakukan oleh komponen 4. Dengan demikian itu saling ngobrol, saling diskusi, sehingga di situ terlihat betul bangunan yang utuh. Karena proyek ini tidak
tidak ada sekat-sekat. 4 komponen itu akan menghasilkan satu tujuan, tidak 4 tujuan. Sehingga mau tidak mau harus di dalam ini antar komponen ini harus saling menyapa, saling eh, apa namanya, saling bersinergi untuk mewujudkan satu tujuan tadi. Komponen 3 juga sama, ada aplikasi AKG dan juga yang sekarang sedang didiskusikan adalah eh, LMS atau SIM TKB. Ini juga dikembangkan oleh komponen 4 di EMIS, sehingga SIM TKB ini idenya dari komponen 3 dan juga komponen 2 dan komponen 1 juga, tapi yang melaksanakan komponen 4. Nah, dengan sinergitas seperti ini, kami percaya, kami yakin ke depan eh, apa, bentuk cara kerja kolaborasi ini akan menjadi pilihan, akan menjadi apa namanya, model untuk kita bersama-sama untuk mengembangkan dan memajukan kualitas pendidikan madrasah yang kita cintai. Bapak Ibu semua yang saya hormati, jadi ada setidaknya ada 2 tujuan yang akan kita capai dari kegiatan kita ini, atau 3 ya, 3 deh. Yang pertama tentu ini silaturahim. Silaturahim, ini kami juga rasanya kangen juga nih Pak Kabid ya, lama gitu. Dan yang pasti mungkin karena rotasi di bidang ini juga dinamis, mungkin ada yang belum kenal. Nah ini kan lucu gitu. Kita ingin membangun ritme yang sama, kerja bareng, tapi dengan kabit di provinsi belum kenal. Ini kan bahaya sekali. Sehingga saya kira ini menjadi momen dekat bulan Ramadan, kita nanti menyamakan tekad, menyamakan komitmen, menyamakan persepsi terkait dengan proyek kita ini. Kita bersilaturahmi, ini tujuan pertama. Kemudian yang kedua, ya tentu kaitan dengan tujuan pertama tadi, kita ingin membangun engagement yang sama. Jangan sampai muncul persepsi bahwa proyek ini tuh proyeknya pusat. Nah ini hoax. Nggak benar seperti itu. Jadi yang benar adalah proyek ini proyek kita, proyek bersama Madrasah Reform atau reformasi madrasah, yang ini tidak bisa berhasil kalau hanya dilakukan oleh orang pusat saja. Tentu keterlibatan Bapak Ibu di tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten bahkan sampai ke madrasah ini sangat penting. Karena itu melalui forum ini, feel free Pak, silahkan bebas untuk menyampaikan masukan apa saja. Kalau kan ada bahasa marketing gitu. Kalau puas, ceritakan kepada orang lain. Kalau nggak puas, beritahu kami. Ini sama Pak. Jadi feel free atau bebas Bapak Ibu kasih masukan. Ini kita keluarga internal. Jadi nggak usah sungkan-sungkan gitu. Silahkan beri masukan kami apa saja terkait dengan proyek ini. Kira-kira biar ini berhasil, biar sukses itu caranya gimana. Nanti tim kami akan ada kuesioner yang nanti akan kami bagikan. Mohon nanti bisa diisi dengan baik, dengan jujur, semata-mata demi cinta kita terhadap madrasah, sehingga mohon dapat diisi apa namanya form kuesioner dengan baik. Dan yang ketiga, ini agak teknis, tujuan kita tentu apa namanya, nanti kami ingin menghasilkan RAB atau budget yang nanti akan kita relokasi ke daerah. Mohon maaf nanti kalau misalnya ternyata kok nggak banyak ya, ya harus kita syukuri. Lain syakartum la azidannakum. Jadi kalau bersyukur nanti akan ditambah. Kalau nggak bersyukur nanti ya dihilangkan lagi gitu. Jadi berapapun mohon diterima dengan baik, dengan bahagia. Insya Allah nanti kalau ini berhasil, pola ini tentu nanti akan tentu kami juga tidak akan mengelola ini sendiri. Tentu ini kami sedang mencari pola Pak. Jadi mohon dipahami kenapa kami ini kok terkesan masih belum nge-share anggaran ke daerah, ini bukan berarti kami serakah gitu ya. Tapi kami ini lagi mencari pola
bagaimana pola distribusi anggaran yang baik. Karena ini anggaran loan ini apa ya, super ekstra pengawasannya, Pak. Jadi Bank Dunia sendiri juga tidak berani untuk kemudian anggaran ini dibuat seperti RM, gitu kan, dibagi-bagi, gitu kan. Itu juga tidak bisa seperti itu. Maka kita pelan-pelan, kita bertahap. Mudah-mudahan kami berharap, Pak, kalau kita semua kompak, justru idealnya loan ini akan dikelola persis dengan RM. Artinya ada keterlibatan aktif dari teman-teman Kanwil, Kemenak dalam membelanjakan anggaran loan ini. Kami di pusat ini, Bapak Ibu, sedang mengembangkan sebuah sistem tata kelola proyek ini. Kalau sistem ini sudah jadi, saya kok yakin anggaran dimanapun itu nanti akan ngetrace-nya itu gampang. Misalnya ini sudah cair atau belum dan sebagainya, itu dari berbagai daerah 34 provinsi tentu lebih mudah. Nah, jadi ketika ini sudah jadi, tentu kami juga tidak ingin bermalam-malam atau tidak ingin weekend jadi weekdays karena mengelola anggaran yang demikian besar. Tentu dengan kebersamaan teman-teman di CU dan di CU ke depan, ini semoga ini bisa menjadi forum atau menjadi instrumen untuk akselerasi pemanfaatan anggaran loan yang sangat besar ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terakhir nanti kami seluruh jajaran komponen 1 terkait dengan RKAM, nanti masing-masing akan mempresentasikan, menjelaskan terkait dengan apa itu komponen 1 lebih detail, dan juga capaian sementara yang sudah dihasilkan itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu Kabit ini biar cinta, jadi Pak, kami ini sebenarnya sedang melamar cinta ini, untuk mendapatkan cinta dari Bapak Ibu semua terhadap proyek ini, maka kita harus jual apa sih komponen 1, apa sih yang sudah dihasilkan sementara. Itu nanti akan kami jelaskan. Komponen 2 juga sama, komponen 3 juga nanti akan Pak Rofik dan tim akan menyampaikan penjelasan detail terkait dengan komponen 3 dan seterusnya, termasuk komponen 4. Komponen 4 ini juga saya kira penting. Bapak Ibu perlu tahu sekarang progres emis itu seperti apa. Dan semoga apa yang kita lakukan di 2-3 hari kegiatan ini betul-betul bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah atau menjadi momentum untuk kebersamaan kita mengawal proyek Magasari Form yang kita cintai. Demikian Bapak Ibu semua pengantar dari kami. Nanti kami akan lanjutkan dalam diskusi-diskusi kecil di waktu yang akan datang. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.